Bab 63. Istri untuk sang mafia. Arumi akhirnya bisa mengendalikan deru napasnya setelah memastikan bahwa suaminya itu pulas tertidur. Waktu hampir menunjukkan tengah malam. Akan tetapi tenaganya seakan tersedot habis dengan situasi hari ini. Apalagi penampakan di kamarnya saat ini sangat horor. Arumi berkali-kali istighfar dan bersolawat demi menenangkan debaran pada jantungnya, yang tidak konsisten semenjak Max pulang dari Mantri Hitan. Ya Allah! Arumi menghela napasnya setelah dia membuka kerudungnya. Arumi beranjak ke kamar mandi untuk berwudu sebelum dia tidur. Satu hal kebiasaan yang diajarkan oleh ayahnya sejak ia kecil. Bukan hanya cuci tangan dan kaki maupun sikat gigi, akan tetapi lebih dari itu. Arumi sudah terbiasa tidur dalam keadaan suci. Rutinitas puasa di bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi, sehingga aktivitas warga desa mulai disibukkan dengan menyambut hari kemenangan. Arumi dengan mata sendunya menatap ke arah kayu bakar di area belakang rumah tersebut. Di mana di tempat itu biasa ibunya membuat tungku untuk merebus ketupat dan gulai ayam kampung. Arumi melangkahkan kakinya pelan, menyisir tempat yang sudah sekian tahun tidak lagi digunakan. Tak berani mendekat lebih dalam lagi, karena Arumi takut ada binatang melata yang membuat sarang di sana. Tempat itu pasti lembab ketika hujan turun. Bayangan masa remajanya seakan berputar di dalam kepalanya. Kenangan indah itu berkelebat dengan cepat menciptakan setetes demi setetes buliran kristal bening yang merembes di kedua pipinya. Arumi langsung mengucapkan istighfar berkali-kali dengan pelan. Kemudian dia kirimkan teruntuk kedua orang tuanya yang tiada dalam waktu bersamaan itu. Di mana keduanya terlibat kecelakaan lalu lintas ketika akan menghadiri wisuda putri satu-satunya mereka ini. Rum, panggilan lembut itu sontak menyadarkan Arumi dari lamunannya. Dia menoleh cepat dan mendapati suaminya di ambang pintu belakang rumah. Ya Allah, Mas. Kenapa tidak teriak panggil Arum? Arumi menghampiri suaminya itu dengan wajah khawatir. Aku sudah memanggilmu sejak tadi. Hingga sampai ke sini dan kembali memanggilmu lagi. Baru di panggilan ketiga kamu sadar, Rum. Apa yang terjadi? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Cecar Max, menunjukkan kepeduliannya. Dia curiga ada yang tengah dipendam oleh istrinya sendirian. Astagfirullah. Maaf, Mas. Ucap Arumi penuh sesal. Bagaimana bisa dia mengabaikan suaminya demi ingatan masa lalu yang tiba-tiba hadir dalam benaknya itu? Apa kamu kelelahan? Atau sakit? Cecar Max lagi, kali ini lebih mendesak. Namun Arumi hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum. Max, tak percaya begitu saja. Pasti ada rasa yang disimpan oleh istrinya ini tanpa sepengetahuan dirinya. Sudahlah, nanti kita bahas lagi. Itu, di depan ada Bukminah dan Naima, kata Max. Arumi mengangguk, kemudian membantu suaminya berjalan menuju ruang tamu. Bukminah, Naima, ada apa ini? Kaget Arumi, di mana di atas meja dan sofa terdapat beberapa baskom dan tampah yang berisikan makanan. Malam ini kita adakan selamatan ya, untuk nak bule. Nanti biar si bapak saja yang undang jamaah usai sholat tarawih. Hari ini, Ibu dan Naima tidak pergi ke ladang untuk menyiapkan semua ini. Sederhana tak apa ya, nak. Sing penting nanti doanya dari para warga, kata Bu Minah panjang lebar, menjelaskan arti dari banyaknya makanan yang berjejer.
Sontak, perhatian dari wanita lanjut usia itu menghadirkan rasa haru yang seketika menyeruak dalam dada Arumi. Masya Allah, Ibu. Arumi langsung menghamburkan tubuhnya untuk memeluk raga renta wanita tua di sebelah Naima. Wanita yang selama ini selalu menjadi tetangga yang baik sejak kedua orang tuanya masih hidup. Bahkan, Bu Minah dan Pak Karso yang paling cekatan dalam membantu Arumi dalam segala kebutuhan jenazah kala itu. Sampai 40 hari, keduanya sama sekali tidak meninggalkan Arumi merasa sendirian. Max yang berdiri di ambang pintu kamarnya, terlihat mengernyit dalam. Pikirannya berusaha mencerna apa yang tengah terjadi. Juga, apa yang dimaksud oleh Bu Minah, tetangganya yang penuh perhatian ini. Selamatan apa? Memangnya siapa yang celaka? Batin Max, dengan berbagai pertanyaan yang seketika berkelebat dalam kepalanya. Bab 64. Malam harinya acara tasyakuran atau selamatan di rumah Arumi benar-benar ramai. Sungguh tak disangka, banyak warga yang menyumbang makanan serta minuman juga tenaga dan perabotan mereka. Seperti tikar dan juga karpet. Arumi memegangi dadanya sambil mengucap syukur tak henti-hentinya dalam hati. Sedangkan, Max, pria itu tak tahu apa yang harus dia lakukan dan katakan pada orang-orang yang sejak tadi menyalaminya itu. Bahkan, beberapa dari mereka merangkulnya dengan erat. Selamat datang, Nak Bule. Alif. Itu toh nama baru jenengan setelah mualaf. Apik tenan, kata salah satu orang tua yang ikut datang untuk mendoakan keselamatan dan kesehatan bagi Max. Si pengantin sunat. Arumi, lekas memanfaatkan kesempatan itu ketika Pak Yai juga hadir di rumahnya. Jujur Pak Yai, pernikahan kami terjadi secara mendadak, sehingga kami berdua belum memiliki kesempatan dan waktu untuk tasyakuran. Bolehkah, jika saya sekalian meminta doa pada Pak Yai jamaah, teruntuk rumah tangga kami? Tanya Arumi sopan. Pak Yai sama sekali tidak mengorek landasan dari pernikahan mendadak yang dikatakan Arumi barusan. Baginya, itu adalah urusan pribadi Arumi dan Max. Dia tidak memiliki hak maupun andil untuk mencari tahu. Semua orang pasti memiliki masa lalu dan kisah di balik perjalanan hidupnya. Masya Allah, Nak. Tentu saja boleh. Sekalian kirim doa untuk kedua orang tuamu juga nanti, jawab Pak Yai, membuat kedua mata Arumi berbinar senang. Alhamdulillah. Matur suwun sangat, Pak Yai, ucap Arumi penuh haru. Dia benar-benar bersyukur telah membawa suaminya ke desa ini. Bersyukur juga karena Allah memudahkan segalanya. Walaupun sempat ada sedikit masalah namun semua itu dapat diselesaikan serta dilewati dengan baik. Panjatan puji dan syukur serta lantunan doa, terlantunkan dengan hikmat. Dari sinilah akhirnya Max tahu bahwa kedua orang tua dari istrinya ini meninggal dalam waktu yang bersamaan. Karena, Pak Karso yang menceritakan semuanya secara detail. Di mana pada saat itu Arumi tengah berbahagia dengan statusnya sebagai mahasiswa yang diwisuda. Namun, kebahagiaan itu diiringi dengan duka dan kesedihan mendalam secara bersamaan. Max langsung membayangkan betapa berat jalan takdir Arumi kala itu. Semakin kagum dirinya, karena sosok istrinya tetap istiqomah menyembah dan taat pada Allah Ta'ala. Meskipun Tuhannya kala itu menimpakan kesusahan serta kesedihan yang begitu berat ditanggung oleh Arumi sendirian. Sedangkan dirinya, sungguh jauh berbeda jika dibandingkan dengan apa yang Arumi alami. Duka serta kesedihan yang ia derita, di mana karena pengkhianatan orang-orang terdekat ibunya,
lantas membuat Max menghujat Tuhannya pada saat itu. Sehingga, dirinya tak percaya lagi akan adanya zat yang mengatur semua sendi kehidupan di dunia. Max tenggelam dalam dendam dan keputusasaan. Keyakinannya terkubur oleh kebencian. Ternyata, Allah Tuhan yang Esa masih peduli padanya. Sehingga, Allah menggiringnya kala itu ke sebuah kampung hingga dirinya masuk ke dalam kamar Arumi. Max tanpa sadar meneteskan air mata haru dan penyesalan. Pak Karso yang berada di sebelahnya, menepuk bahunya pelan. "Saya adalah pria sangat beruntung karena telah Allah pertemukan dengan Arumi. Saya tidak, atau jika saja Allah tidak lagi memperdulikan saya yang pada saat itu tenggelam dalam dunia gelap itu," racau Max dengan kepala yang menunduk dalam. Bahunya bergetar saat dirinya mulai terisak. Lihatlah betapa sayangnya, Tuhan yang selama ini bahkan tak pernah dia akui. Jangankan disembah, diyakini pun tidak. Akan tetapi, nyatanya Allah Maha Penyayang. Sehingga, dirinya berada di posisi dan situasi yang sungguh membahagiakan. Allah sangat menyukai air mata penyesalan dari hambanya, kata Pak Karso, hingga Max menoleh dengan matanya yang basah. Dan, tanpa ia duga tangan tua itu menarik bahunya, menenggelamkannya dalam pelukan. Max tak mampu menahan rasa yang sekuat tenaga ia simpan di dadanya. Runtuh sudah dan tak ada lagi keangkuhan dalam hatinya kini. Dia memilih untuk meresapi rasa yang Allah kirimkan ke dalam dadanya malam ini. Max menumpahkan semuanya di bahu Pak Karso. Untuk pertama kalinya, Max menangis hingga terisak hebat. Beberapa jemaah menoleh ke asal suara tangisan yang berat dan menyentuh itu. Tak terkecuali dengan Naima dan Arumi. Keduanya yang kebetulan duduk tak jauh dari Max dan Pak Karso pun saling berpelukan. Sedangkan Buminah mengusap air mata harunya dengan selendang yang ia gunakan untuk menutupi kepalanya. Pemandangan yang mengharukan itu sampai ke dalam dada setiap jamaah. Hingga dia terucap dari hati mereka, agar Allah menerima taubat hambanya serta menghadirkan keselamatan bagi keduanya. Tak lama acara selesai. Tak ada makanan yang tersisa, semuanya berkah dan mencukupi. Padahal jamaah yang hadir lumayan banyak. Buminah mendekati Arumi kemudian menyerahkan satu piring makanan yang dia sisakan untuk pasangan suami istri ini. "Ya Allah, Ibu, kok disisakan segala?" kaget Arumi, tak menyangka jika wanita usia senja ini seperhatian itu padanya. "Untuk kamu dan suamimu, Nduk. Makanan ini berkah karena sudah didoakan warga satu kampung," kata Buminah. "Insya Allah, Buk. Matur suwun Gi," ucap Arumi yang mulai terbiasa lagi dengan bahasa dari tanah kelahirannya itu. "Yowis, ajak suaminya masuk kamar untuk istirahat. Biar nanti ini ibu dan bapak yang rapihkan. Kan ada Naima juga," kata Buminah. Memerintahkan Arumi untuk beristirahat. Namun, Arumi sungkan karena ini kan rumahnya. Ia tidak mau merepotkan kedua orang tua itu terus. "Iya, Mbak. Kasihan Tuan M. Maksud Nai, kasihan suaminya pasti sudah lelah," timpal Naima yang hampir saja keceplosan untuk menyebut nama mantan majikannya itu. "Jazakallah khair, untuk semuanya ya, Nai, Buk, Pak Karso. Arum tidak tahu lagi kalau tanpa kalian akan seperti apa," ucap Arumi kembali dengan mata yang berkaca-kaca. "Ra usah dipikir, tunduk. Ini semua kewajiban kita sebagai tetangga dan juga saudara seiman," jawab Buminah bijak. Sehingga Arumi akhirnya memilih mengajak suaminya masuk kamar.
Di sanalah, pada akhirnya Max memiliki kesempatan untuk memeluk istrinya. Dan, pria itu kembali melepaskan semua perasaannya. Tolong, pertahankan aku di sisimu apapun yang terjadi nanti di masa depan. Jangan biarkan aku kembali ke kehidupanku lagi apapun yang terjadi. Berjanjilah padaku, Rum. Berjanjilah, pinta Max dengan wajah penuh derai air mata. Perasaannya mengatakan, bahwa semua ini bukan akhir dari segalanya. Akan ada tantangan dan hambatan di kemudian hari. Karena jejak kehidupannya pasti akan tercium suatu saat nanti. Entah itu kapan, namun Max yakin dia tidak mungkin bersembunyi selamanya. Meskipun dengan identitas palsu, para musuhnya adalah manusia-manusia hebat yang jenius. Mereka memiliki kemampuan, kekuasaan dan juga teknologi untuk menemukan jarum di dalam tumpukan jerami sekalipun.